warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Intan Sahmadesti SPD MPD, Guru Sekolah Dasar Negeri Brambiji, Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan. Sekolah Dasar Negeri Brambiji telah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan sebutan P5 dalam proses pembelajaran di kelas 4 fase B. Proyek ini bertujuan untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Kita semua adalah bagian dari tradisi, setidaknya tidak bergantung pada masa lalu. Mempersembahkan tahapan-tahapan P5 yang telah dilakukan, yaitu sosialisasi proyek, asesmen diagnostik, pengenalan, kontekstualisasi, aksi nyata, dan refleksi. Sosialisasi proyek. Dari hasil sosialisasi tersebut, orang tua dan peserta didik mengetahui, memahami kegiatan dan tujuan akhir proyek, dan memberikan dukungan. Asesmen diagnostik bertujuan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kondisinya. Pada proyek ini digunakan asesmen diagnostik non-kognitif untuk melihat kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter, serta minat belajar, sehingga dapat memperbaiki rancangan proyek sesuai hasil asesmen. Pengenalan. Mengenalkan tradisi Malala. Teman-teman, sebelum kita Malala, mari kita saksikan video berikut. Kepala Desa Kulku, Kecamatan Patulanti, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Malala merupakan kearifan lokal daerah Sumbawa. Apa itu Malala? Pembuatan minyak dari kelapa. Masyarakat Sumbawa menggunakan buah kelapa untuk membuat minyak yang dihasilkan disebut minyak lala. Oke teman-teman, Malala biasanya dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram untuk memperingati Tahun Baru Islam. Ada yang pernah lihat aktivitas Malala? Pernah, Bu. Ini menjelaskan tentang bagaimana Malala dilakukan di Sumbawa ya. Ketika Sandro itu masuk ke lingkungan, Terus apa Sandro? Ada dukun gitu ya? Iya, ada udang Sandro. Terus ada tanaman-tanaman obatnya untuk menghasilkan minyak lala untuk obat-obatan. Karena ada tambahan tanaman-tanaman yang berkhasiat untuk obat-obatan ya. Kegiatan Malala yang akan kita lakukan tidak memerlukan tanaman obat, hanya digunakan untuk memasak.
Mengenalkan peserta didik tentang klasifikasi taksonomi pohon kelapa, bagian-bagian, jenis, dan manfaat dari pohon kelapa. Pohon kelapa termasuk ke dalam kingdom tumbuhan spesies Cocos nuciferae. Dari Daud terus ini Fungsi buah pada tanaman. Tempat. Ya, jadi fungsi buah pada tanaman itu tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang manfaat buah kelapa itu apa? Manfaatnya apa buah kelapa? Bisa jadi es kelapa muda ya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau fungsi buah untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Oke. Sebagian pohon kelapa tidak ada yang dibuang dan semuanya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat daun kelapa adalah dapat kita jadikan menjadi atap rumah. Batang kelapa dapat kita jadikan sebagai kayu bakar, bahan bangunan. Manfaat buah kelapa dapat dijadikan es kelapa. Dan kelapa tua dapat kita gunakan untuk membuat minyak lala atau melala. Bagian-bagian kelapa, daun, Pohon kelapa merupakan tanaman monokotil yang berakar serabut. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Pembuatan profil pelajar Pancasila mantap. Mengenalkan proses pengolahan minyak goreng kelapa sawit oleh pabrik. Mengenalkan komposisi yang ada di dalam minyak goreng buatan pabrik. Bahan yang ditambahkan pada makanan, misalnya seperti pengawet dan lain sebagainya, disebut additif. Kontekstualisasi, yaitu peserta didik mengkonstruksikan masalah. Dimulai dari isu-isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, pengetahuan peserta didik Sekolah Dasar Negeri Brangbiji tentang tradisi Malala. Assalamualaikum Pak, boleh saya wawancarai sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Putri Ramdanti. Apakah sempat ada antrian orang yang ingin membeli minyak goreng di Indomaret ini? Pernah sempat. Apakah minyak goreng masih langka? Tidak. Sudah tidak. Apakah harga minyak goreng sudah turun atau harganya masih seperti saat minyak goreng langka? Kalau sekarang sih masih enggak terlalu mahal. Atas waktunya. Saya sama-sama. Apakah Mas pernah mengalami kesulitan mencari minyak goreng pada beberapa bulan yang lalu? Ya betul, memang kalau sekarang ya sudah mulai kembali, tapi kalau beberapa bulan kemarin itu memang kayak langka lah untuk minyak goreng, itu pun harganya mahal kalau langka. Sekarang minyak goreng sudah tidak langka lagi dan harganya pun sudah tidak terlalu mahal. Meskipun demikian, beberapa bulan yang lalu pada tahun 2022 ini sempat terjadi kelangkaan minyak goreng dan harganya mahal, sehingga meresahkan sebagian besar masyarakat. Masyarakat mengantri untuk membeli minyak goreng.
Adanya tradisi masyarakat Sumbawa yaitu membuat minyak goreng dari kelapa spesies Cocos nuciferae. Banyak peserta didik khususnya di lingkungan sekolah kami sebagian besar tidak tahu membuat minyak goreng secara tradisional dan melupakan tradisi masyarakat Tahu Samawa yaitu malala. Serta peserta didik sudah terbiasa menggunakan minyak goreng kelapa sawit dari buatan pabrik. %52% peserta didik tidak tahu sama sekali tentang minyak lala. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, kami peserta didik SDN Rambiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertema kearifan lokal yang berjudul Minyak Goreng Warisan Leluhurku. Pada tahap kontekstualisasi, peserta didik mengunjungi kebun kelapa untuk melihat baik dan buruknya kebun kelapa di sekitarku. Juga memilih kelapa yang digunakan untuk malala. Kelapanya ini dipanjat atau memang jatuh sendiri ya, Bu? Jadi ini nggak dipanjat tapi memang jatuh sendiri. Kelapanya ini biasanya dipakai untuk apa saja ya, Bu? Oh, kelapanya dipakai untuk masak, untuk buat jajan. Berdasarkan hasil kajian pustaka, ternyata Sumbawa dapat berpotensi memproduksi minyak goreng kelapa karena lahan kelapa tersebar di beberapa daerah di Sumbawa. Aksi nyata Yaitu bergerak dan berbuat bersama berperilaku positif. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat minyak lala atau biasa disebut malala yaitu proses pengupasan kelapa untuk membuat minyak kelapa atau melala. Pertama-tama membuka kulit awal dari kelapa atau sabut kelapa. Kemudian dilanjutkan dengan mengupas batok kelapa. Pada tahap aksi nyata ini, siswa mengenal alat dan bahan yang digunakan dalam proses malala, juga menjelaskan langkah-langkah pembuatan. ketiga, memarut daging kelapa. Keempat, daging kelapa yang telah diparut kemudian diberi air. Kelima, diperas untuk memperoleh santannya.
Dan yang keenam, air santan tersebut dimasak. Gotong royong yaitu kegiatan dilakukan secara berkelompok untuk menguatkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, bernegosiasi, bernalar kritis dalam mengembangkan ide dan gagasan secara komprehensif dan holistik. Peserta didik bergantian mengaduk santan saat dimasak. Berhentikan dulu, nanti kita aduk. Kita aduk di situ. Aduk. Cara bikin minyak. Ada putih-putihnya. Ayo taruh ya, takut. Nanti disaring. Orang dekat, jangan di sini, nanti. Nah ini bu, minyaknya. Dan banyak. Oh air apa ini? Wangi gimana? Ya guys, ini sudah tadi minyaknya. Sudah dari tadi kita tunggu sudah 2 jam ini ada. Capek betul nih. Ini minyaknya nah, ini minyaknya nah, minyaknya nah. Banyak minyaknya ini ada. Sudah ada minyaknya ini nah. Minyaknya kayak air putih-putih. Nah, lihat nah minyaknya. Nah, minyaknya. Naik minyaknya dia. Air santan sudah menguap dan tersisa minyak serta ampas. Jangan lupa diaduk-aduk agar tidak hangus. Minyaknya sudah jadi. Tinggal kita saring ke wadah ini. Minyak dan ampas dipisahkan dengan cara disaring. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Proses yang menanamkan beriman melalui kagum atas kebesaran Tuhan bahwa kelapa dapat menjadi minyak dari santan kelapa. Samawa balong.
Dimensi bernalar kritis. Ketika air santan dipanaskan, lama-kelamaan air santan jadi berkurang. Ketika air santan dipanaskan di atas api, lama-kelamaan air santan tersebut menjadi berkurang, menghasilkan minyak dan ampasnya atau residu. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena air santan yang dipanaskan di atas api mendidih dan menguap. Uap tersebut berwujud gas. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Mengapa aroma dari minyak lala menyebar tidak hanya di dalam ruangan, tapi juga di luar ruangan? Karena sifat gas dapat bergerak bebas. Sifat-sifat gas yaitu bentuknya tidak tetap, menekan ke segala arah, memiliki kemampuan mengalir. Mengapa gas dapat bergerak bebas? Karena jarak antar partikel gas berjauhan, sehingga jika mendapat energi kalor, partikel-partikel gas bergerak bebas. Kelapa yang tua. Kenapa tidak buat minyak lala dari kelapa muda? Jadi minyak kelapa yang dibuat kemarin itu tidak menggunakan pengawet sehingga sehingga cepat bau tengik. Refleksi. Setiap siswa merefleksikan diri tentang apa yang mereka peroleh dalam proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ramdhani. Saya senang belajar P5 karena kita dapat belajar dari alam sekitar. Betapa besarnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluk hidup. Tumbuhan kelapa dapat berguna atau bermanfaat bagi manusia. Begitupun dengan manusia diciptakan akal pikir sehingga dapat mengelola sumber daya alam tersebut. Jadilah bermanfaat untuk orang lain. Mampu beradaptasi dan kuat dalam kondisi apapun. Tumbuhlah menjadi pribadi yang baik. Never give up because life never stop teaching. Step by step. Layaknya pohon kelapa yang tetap berdiri kokoh walau diterpa angin. Dapat beradaptasi tumbuh di tepi pantai ataupun kebun. Berbuah banyak, setiap bagian-bagiannya bermanfaat serta tumbuh menjulang ke atas. Terima kasih kepada pengawas Gugus 2 Kecamatan Sumbawa atas bimbingannya, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar Negeri Brangbici yang telah mendukung P5 ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.